Tahukah Anda bahwa tidur dan mati itu sebenarnya mirip? Keduanya sama-sama terjadi ketika ruh manusia dipisahkan dari kendali penuh jasadnya. Dan Al-Quran sudah menjelaskan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar 42 yang artinya, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati ketika tidurnya. Artinya apa? Pada saat tidur, ruh manusia berada dalam mode kesadaran yang sangat rendah, yang dalam ilmu modern disebut gelombang delta. Inilah portal kesadaran manusia, portal yang bisa membawa kita naik menuju Allah, atau justru jatuh ke dalam kegelapan nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Mun Ajat Karimullah yang mengampu sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Kami adalah pelaku tarekat arwah atau tarekat kodim, sehingga bahasan kami fokus pada eksplorasi ruang-ruang ruhani. Kembali bahasan kali ini adalah khusus bagi para pelaku tarekat, yakni tentang bagaimana teknik mencapai mi'raj atau kuantum, atau biasa dikenal dengan khasab. Khasab seringkali menjadi barang mewah bagi para salik, para pelaku jalan sunyi. Namun dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta, tidaklah demikian. Untuk apa khasab jika tidak memberikan kemaslahatan bagi umat? Oleh karenanya, dalam tarekat kami lebih kenal dengan sebutan naik dimensi. Artinya kesadaran dirinya naik ke level yang lebih tinggi. Itu bisa berupa naiknya pemahaman, terciptanya kondisi nafsul mutmainah, dan lain sebagainya. Pemirsa dimanapun berada, agar mempermudah pemahaman kita, saya tampilkan slide berikut ini. Slide ini menggambarkan tentang teknik mi'raj disandingkan dengan level-level alam kesadaran dan frekuensi kesadaran kita, dan bagaimana teknik kita bermi'raj. Agar lebih mudah dipahami, baiklah kita mulai dari sisi sebelah kanan, di mana manusia ternyata mempunyai beberapa jenis kesadaran. Yang pertama adalah alam mahasadar, alam ketuhanan, alam laisa kamitslihi syai'un, alam absolut yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Oleh karenanya, kami langsung saja ke level berikutnya, yaitu alam atas sadar, yaitu merupakan alam ruhani, kesadaran yang didominasi oleh ruhaniyahnya. Di sini kondisinya sudah sampai pada level nafsul mutmainah. Di sini sudah tidak ada lagi preferensi, tidak ada lagi hasrat, not belonging. Jadi kita berada dalam ordinat zero. Kesadaran berikutnya adalah alam sadar, yang mendominasi adalah akal dan rasional serta emosional kita. Dan ini biasa disebut dengan nafsul lawamah yang masih mudah berubah-ubah. Dan ternyata hanya sekitar 5-10% manusia hidup dalam alam kesadaran ini. Dan berikutnya adalah alam bawah sadar yang didominasi oleh naluriah syahwat seperti makan, tidur,
seksual, nafsu ingin menguasai, dan ternyata 90-95% manusia terjebak di sini. Disinilah keinginan manusia untuk hidup secara instan, mudah, dan nikmat, atau biasa dikenal dengan nafsul amarah. Ketika kita berada dalam kesadaran alam bawah sadar, sesungguhnya kita terdowngrade ke arah nafsul hewania. Selanjutnya, di gambar berikutnya, itu menggambarkan interaksi dalam diri manusia. Diri atau nafas atau kesadaran adalah hasil interaksi antara 4 komponen tersebut, yaitu ruh, akal, kolbu, dan naluri. Mana yang paling dominan dalam interaksi tersebut, itulah yang menghasilkan kesadaran. Ketika ruh dominan dalam interaksi, maka dia akan mencapai alam atas sadar. Dan ketika akal dan kolbu mendominasinya, maka kita akan berada di alam sadar. Sebaliknya, ketika naluriah mendominasi jiwa kita, maka sesungguhnya kita telah terdowngrade ke alam bawah sadar atau frekuensi syaitonia. Dan di ujung tertinggi, ketika ruh menjadi panglima dalam diri kita, maka kita sedang menuju ke frekuensi ilahiyah. Selanjutnya dapat saya jelaskan, garis putus-putus hijau itu adalah batas antara langit dan bumi, antara dunia dan akhirat. Jadi sudah jelas, ruh sesungguhnya mendiami alam akhirat. Sifatnya metafisika ultra. Di situ adalah alam ruh, alam cahaya, alam partikel gelombang. Sedangkan di alam sadar, itu adalah alam fisika, alam akal empiris yang berlaku hukum sunatullah, yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Dan ada lagi di dunia ini alam metafisika infra, mirip dengan metafisika ultra, namun ini adalah bentuknya imateri rendah. Yang biasa kita kenal ada afirmasi, law of attraction, mistis, gerakan yang sifatnya refleks, mengunggah kembali peristiwa masa lalu berdasarkan algoritma yang ada dalam diri kita. Pemirsa dimanapun berada, lebih lanjut kita akan bahas dan mengeksplorasi bagaimana kesadaran manusia yang ternyata amat erat hubungannya dengan teknik Mi'raj. Mi'raj atau kuantum atau kasaf dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa pada dasarnya menurut literasi, ketika kita berada di dalam alam atas sadar, kita berada dalam frekuensi gamma sampai dengan super gamma, yaitu 16 sampai 40 plus Hz. Bahkan di literasi yang terbaru, pada kondisi tertentu seseorang bisa mencapai 700 bahkan 1000 Hz ketika berada dalam alam atas sadar. Namun kami selaku pelaku tarekat arwah tidak pernah mengukurnya. Ini hanya sebagai gambaran. Secara literasinya itu seperti itu. Kemudian di alam sadar, yaitu alam alfa sampai dengan beta rendah, dengan frekuensi 8 sampai 15 Hz. Dan kemudian alam bawah sadar, yaitu berada dalam kesadaran delta atau theta, yaitu antara 0,5 sampai 7 Hz. Jadi semakin ke bawah semakin rendah, semakin ke atas semakin tinggi frekuensinya. Ketika 0 berarti kita mengalami kematian fisik. Hal yang menarik
ternyata untuk dapat mi'raj atau kuantum, kita justru memulainya dari frekuensi delta atau delta pertengahan, yaitu antara 3 sampai 4 Hz. Secara mudah, kondisi ini sebagaimana seseorang menjelang tidurnya. Dia belum tertidur, tetapi aktivitas jasadnya sudah mulai berada dalam persimpangan antara yang terkontrol dan yang tidak terkontrol. Jadi sederhananya delta adalah sebuah kondisi persimpangan antara alam sadar dengan tidak sadar. Namun ternyata disinilah kuncinya. Untuk kita dapat mi'raj, dapat kuantum, dapat mencapai kasaf, kita harus memulai dari posisi ini, yaitu posisi delta, posisi hening. Dan kemudian kami membuat rumusan secara khusus yang termanifestasi dalam rumusan Q sama dengan RA yang sifatnya eksponensial dikalikan potensi ruh, kemudian kondisi delta, dan Rabitoh. Hal ini dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai kuantum, kita harus dimulai dengan proses teraktivasinya ruh. Jadi hanya ruh yang telah teraktivasi yang bisa menjalankan proses ini. Kemudian eksponensial dimaknai sebagai loncatan non-linier, karena ini melampaui batas dimensional. Kemudian PR adalah potensi ruh. Ruh yang mempunyai energi yang diperoleh melalui aktivitas zikir, suluk, dan ubudiyah. Dan nilainya harus lebih dari 1, atau lebih dari 100%, atau melampaui ambang batasnya. Karena untuk melampaui dimensionalnya harus lebih dari 100%. Kemudian D itu artinya adalah frekuensi delta. Jadi kita harus berada dalam kesadaran frekuensi delta. Kemudian yang terakhir, kita juga harus diperjalankan melalui Rabitoh, menggandeng ruhani guru mursidnya yang telah bersambung ke dalam sistem wasilah. Rabitoh semestinya bernilai 1, artinya presisi tinggi, 100%, sama persis antar frekuensi sang salik dengan mursidnya. Jadi dapat saya jelaskan kembali, untuk mi'raj syarat utamanya kita harus teraktivasi dulu ruhaniyahnya, kemudian potensi ruhnya melimpah di atas 100%. Kondisi frekuensi kesadaran kita berada dalam posisi delta, dan kita merabit kepada guru mursyid secara presisi 100%. Namun di sini pun sang salik haruslah berhati-hati, karena ketika kita tidak menggandeng faktor yang bersambung ke dalam tali wasilah, justru kita bisa terdowngrade ke dalam alam bawah sadar. Walaupun sekilas akan sama peristiwanya, seperti hening, suwung, dan sebagainya. Namun ada sesuatu hal yang sangat membedakan, yaitu di keheningan itu, ini menurut para pelaku di metafisika infra, hening di alam ini masih diliputi rasa keinginan kita, hasrat kita. Dan peristiwa yang muncul pun sesuatu yang sesungguhnya sudah ada di dalam memori kita. Saya kira saya tidak punya kapasitas menjelaskan terkait alam ini karena saya sendiri belum mengalaminya. Tetapi ini berdasarkan hasil
dari para pelaku metafisika infra. Jadi yang menjadi tujuan kami adalah bagaimana kita mencapai Mi'raj. Yang membedakan Mi'raj dengan alam hening atau suwung adalah boleh jadi dalam Mi'raj kita juga mengalami kasaf, tetapi kondisinya berbeda dengan hening atau suwung. Kasaf di sini sudah tidak ada preferensi, tidak ada hasrat, not belonging. Dan kalaupun kita mengalami sebuah peristiwa, dipastikan peristiwa itu pun tidak kita ketahui, tidak ada dalam memori otak kita. Kita tidak pernah mengalaminya di alam materi di dunia ini, atau tidak pernah terbayangkan dan tidak pernah terfikirkan. Jadi bukan berupa cahaya, berupa makhluk yang mendatangi kita dan sebagainya. Yang jelas tidak pernah terfikirkan, tidak pernah terbayangkan dalam diri kita. Kuantum atau Mi'raj juga bisa berupa pemahaman baru yang sebelumnya kita tidak mengetahuinya dan kita dipahamkan tanpa tahu prosesnya. Dan ini biasa disebut dengan ilmu laduni. Mi'raj juga bisa berupa pencapaian kondisi nafsul mutmainnah. Tiba-tiba dihilangkan rasa dengki iri kita, rasa amarah kita, termasuk ego dalam diri kita. Itulah yang dimaksud ke dalam kondisi Mi'raj atau kuantum. Ketika kita mencapai pada kondisi tersebut, maka kita tidak akan turun ke dimensi yang lebih bawah lagi, kecuali kita mengabaikan segala kaifiat-kaifiat, segala amaliyah-amaliyah yang diwajibkan bagi kita. Dan Mi'raj ini bisa terus dilakukan secara berulang, naik dimensi demi dimensi. Itulah prinsipnya kita bermi'raj. Pemirsa, agar pemahaman kita lebih komprehensif lagi, kami sampaikan beberapa dalil yang terkait dengan bahasan kita kali ini, yaitu pertama Quran Surat Al-Isra 85 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Kemudian Quran Surat Al-Fajr 27-28. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Jadi jelas bahwa ruh adalah urusan Tuhan, dan jiwa yang kembali adalah jiwa yang mutmainnah. Lebih lanjut, Quran Surat Az-Zumar 42 yang artinya, Allah memegang jiwa orang ketika matinya, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Demikian juga ada hadis, tidur adalah saudara kematian. Ini menarik bahwa ternyata ketika kita menjelang tidur itu adalah kondisi delta. Itulah yang dimaksud sebagai portal kesadaran. Bagaimana kita bisa bersambung dengan Allah, ternyata harus di posisi ini. Karena ketika manusia kesadarannya naik ke alam akal rasional, justru kita tidak mungkin bisa bersambung dengan Tuhan. Ini banyak sekali kisahnya. Sebagaimana Nabi Adam diberikan pengetahuan tentang nama-nama, sehingga beliau paham antara baik dan buruk, dan itu adalah pemahaman akal
yang direpresentasikan dengan makan buah khuldi. Itulah awal kejatuhan Adam adalah ketika beliau berada dalam kesadaran akal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk memperjelas lagi, dapat saya simpulkan bahwa untuk mencapai mi'raj atau kuantum atau kasaf yang dirumuskan dalam bentuk kuantum sama dengan ruh yang teraktivasi melalui eksponensial berupa loncatan non-linier antara potensi ruh yang terdiri dari zikir, suluk, ubudiyah yang melampaui batasan kausalitas ditambah dengan frekuensi dalam kondisi delta dan kita melakukan rabitoh secara presisi. Itulah rumus dasar untuk terjadinya proses mi'raj atau kuantum. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.